Berarti kita tidak diperintahkan mencontoh ketampanan wajah Rasulullah, nggak diperintah mencontoh wajahnya. Andaikan diperintah mencontoh wajahnya, nggak ada yang bisa, karena Rasulullah itu tampan sempurna. Lah wajahmu ya kayak wajahku. Padahal kalau nggak niru Rasulullah namanya melanggar syariat. Rasulullah ganteng, lah wajahmu gitu, berarti wajahmu itu wajah melanggar syariat. Nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji ketampanan wajah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tampan banget, ganteng, teng 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 teng, sempurna, gentle, handsome, keren. Loh, katanya yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Begini, Nabi Yusuf emang ganteng, tapi kegantengannya Nabi Yusuf itu masih bisa disifati. Orang masih bisa mensifati gantengnya Nabi Yusuf itu begini, begini, begini. Dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama, menikmati kegantengannya. Tapi kalau Rasulullah, saking gantengnya, ketampanannya teramat dahsyat, nggak ada seorang pun yang bisa mensifati wajah Rasulullah dengan tepat. Nggak ada seorang pun yang kuat memandang wajah Rasulullah berlama-lama, saking dahsyatnya. Jadi kalau digambarkan Nabi Yusuf itu rembulan, orang kan masih kuat memandang rembulan berlama-lama, menikmati keindahannya. Rasulullah matahari, kalau memandang matahari, matamu itu, iya matamu tidak akan kuat. Coba pas matahari terik terang-terangnya kira-kira jam 1 siang, ayo pandang kira-kira 1 jam aja, belereng kamu, tidak akan kuat. Seperti itu. Jadi gini mas ya, kalau masih bisa disifati itu belum mentok, karena masih bisa disifati. Laki-laki ganteng, perempuan cantik, kalau kegantengan dan kecantikannya masih bisa disifati satu, itu berarti belum mentok gantengnya, belum mentok cantiknya. Ada perempuan cantik gitu. Gimana mas, dia cantik mas? Oh cantik. Seperti apa cantiknya? Oh pokoknya cantik dia. Bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis pokoknya wajahnya kayak pasar buah lah. Nah, kelamaan siji-siji. Itu berarti belum mentok cantiknya, karena masih bisa disifati satu. Lebih cantik lagi itu kalau Anda udah nggak bisa mensifatinya. Gimana dia cantik? Cantik. Cantiknya gimana? Embuh pokoknya. Pokoknya cantik. Nah, lebih cantik lagi, mentok. Kalau Anda ditanya, gimana mas? Dia cantik. Membayangkan aja, tek, semaput. Membayangkan tok, tek, pingsan. Itu mentok gitu. Kalau orang Jawa, gula orang Jawa, itu ada istilah namanya sanepan. Rambutnya ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang, nggak lurus, nggak keriting. Itu bahasanya ngandan-ngandan ngombak bakung. Lah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipine duren sajuring. Madura juga ada, tapi saya nggak ngerti. Untune miji timun. Bangkeane nawon kemit, ya kayak tawon lagi kemit itu mbangkik gitu. Itu bangkeane nawon kemit. Kalau ibu-ibu sini kan bangkeane ngebo meteng. Jadi kayak kebo lagi meteng itu. Ketampanan Rasulullah itu indah. Bahasa Arabnya jamal. Indah itu bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyidnya itu kan, oh ya jamalu ya jamalu,
Itu Nisa Sabian. Nah sekarang yang lagi viral dibawakan sama teman-teman Hadroh itu ada menggambarkan ketampanan Nabi, Jamal itu. Jamalak ma fi ithnain ma syafit misluhain jamalak. Jadi jamal, indah, itu hampir semakna dengan adil. Kalau adil itu takrifnya kan wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya adil adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, kalau kopiah saya taruh di kepala, ini berarti saya adil, saya letakkan di tempatnya. Tapi kalau kopiah saya taruh di lutut pas waktu konjangan, biar dapat berkat dua, karena dikira datang sama anaknya, ini saya zalim namanya. Paham ya? Sendal dipakai di kaki, itu adil. Tapi kalau sendal dicentelkan ke telinga, zalim namanya. Nah, BH dipakai di dadanya ibu-ibu, itu adil. Lah BH kok dipakai kacamata, itu zalim namanya. Wajah yang indah itu organ-organnya tepat berada di tempatnya dan ukurannya proporsional, pas banget, indah. Bibir di sini, hidung di sini, mata di sini, itu indah. Lah kalau misalnya hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut kan nggak indah. Atau mata jaraknya terlalu dekat dengan telinga, mata kanan dekat dengan telinga kanan, mata kiri dekat dengan telinga kiri, kan nggak indah itu namanya. Rasulullah itu sempurna keindahannya. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, manusia terbaik dalam segi. Ngerti gak apa-apa, pokoknya yes ngono lho. Sehingga Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal sangat tinggi, semisal Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah tinggi, nggak kalah gagah, masih lebih gagah, lebih tinggi Rasulullah. Tapi kalau lagi berjalan dengan sahabat yang pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga nggak kelihatan terlalu jangkung banget, enggak. Mbok koyo gak paham mau diomongin ini. Paham ya? Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan baca Quran, maka panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Padahal nasab Rasulullah itu nasab terbaik sejagat raya. Tapi nggak ada Allah memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Berarti nilai kita bukan dari nasab itu. Makanya kalau punya nasab yang bagus, tolong jangan membangga-banggakan nasabnya, karena nilai kita bukan dari itu. Halo? Kita terlahir dari orang tua siapa, kita terlahir dari keturunan siapa, kita nggak bisa milih, semuanya Allah yang menentukan. Betul? Bapak kita siapa, ibu kita siapa, kita nggak bisa milih. Andai kan bisa milih, saya pilih jadi anaknya presiden. Kita lahir terima beres, kita lahir terima jadi, Allah yang menentukan. Bapak ibu kita siapa, kakek kita siapa, buyut kita siapa, canggah kita siapa, Allah yang menentukan kok. Makanya jangan membangga-banggakan nasab. Apa artinya punya nasab ke atas yang baik tapi kitanya bajingan? Halo? Apa artinya? Mending nasab ke atasnya biasa-biasa tapi kita mampu berprestasi, kita mampu menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang ada orang sukanya membangga-banggakan nasab. Oh, saya jelek-jelek gini, keturunan Bathara Kala.
Ya Allah, yang dinilai Allah dari manusia itu bukan kamu keturunan siapa, karena yang ngatur keturunan siapa itu Allah. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan warna kulitmu apa, hidungmu mancung apa pesek, bukan itu. Semua Allah yang mencetak. Betul? Wes. Dalam Al-Quran juga tidak ada satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal kepinterannya, padahal kepinteran Rasulullah nggak ada tandingannya. Para jamaah, yang akan Anda dapati dalam Al-Quran adalah Allah memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Ini artinya apa? Bahwa saya berdiri bukan karena apa-apa, karena bokong saya keringetan. Tapi begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbak langsung seneng tepuk tangan, masya Allah. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Artinya begini ya para jamaah, kita sebagai umat Muhammad, nilai kita bukan dari tampang wajah kita. Yang dinilai bukan gantengmu, cantikmu, enggak. Nilai kita juga bukan dari postur tubuh kita. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang gagah perkasa itu. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang imut yahud bahenol menol semak melenak mentok molak kinyis mingis mentong moblong denok debleng, enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Halo, nilai kita juga bukan dari nasab kita, jalur keturunan kita, enggak. Allah menilai manusia juga bukan dari kepinterannya, kecerdasannya, enggak. Nilai manusia juga bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan dunianya, enggak. Makanya yang punya pangkat jabatan kedudukan jangan sombong. Sepatunya Fir'aun ya tempatnya di neraka paling dalam, terumpahnya Bilal sekarang aja udah sering terdengar di surga. Zaman Rasulullah aja, Rasulullah sering mendengar suara terumpahnya Bilal yang budak hamba sahaya. Boh paham boh enggak ngene iki. Lah kadang-kadang punya pangkat jabatan dikit aja udah masya Allah sombongnya. Ketemu sama tetangga disapa itu ndak noleh. Jalanin degek. Saudara nggak tahu siapa saya, padahal pangkatnya apa? Wakil ketua RT. Iya, kalau masih punya pangkat jabatan kedudukan, semua orang hormat. Ya bapak, siap bapak, engki bapak, engki bapak, engki. Siap bapak, engki bapak. Ya, emang masih punya pangkat jabatan. Coba tunggu nanti kalau udah purna jabatannya, udah pensiun. Apalagi paus power syndrome, kena stroke berat. Kalau udah gini, siapa ngomong persis? Sekalangkong. Yang mau gini ya siapa? Iki bapak sopo sing gelem lewes kadung kena ngono iku. Ya maaf ya. Kadang-kadang perlakuan di dunia ini yang punya pangkat jabatan taruh di atas panggung. Yang nggak punya pangkat jabatan harus pakai kelemprak nang ngisor. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan kita. Lah masyarakat kita itu umumnya gitu. Orang dianggap mulia terhormat itu kalau kaya, kalau banyak duit banyak harta. Walaupun maaf dia bodoh, akhlaknya buruk, tapi kalau kaya banyak harta semua orang hormat, dimulia-muliakan. Sementara orang alim, pinter, akhlaknya bagus, kalau miskin, melarat, gak diajeni.
Rapat itu loh, rapat. Kalau yang usul dan ngomong itu orang kaya, semuanya diem 1000 bahasa, ceklekep, nggak ada yang cemluit, karena yang lagi usul orang kaya. Lah yang miskin belum sampai ngomong loh, mau usul baru angkat tangan ini, ditarik sama temennya tangannya. Woi, gak usah dijunjung tanganmu, kedengkek engko. Udah neng ngakan. Pokoknya aku ngakan neng. Halo? Acara apa Bain? Acara napa saus? Pokong bedereng kaya, dedeng, meskipun lambat, lengki beda nang kursi selesai, beda nang ruang VIP, reng melarat, dateng geluan, dikelemprak no kan. Ya kayak gini, maaf ini hanya perlakuan dunia. Tolong yang duduk di bawah jangan berkecil hati. Belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia daripada yang duduk di bawah-bawah ini. Ya, ini yang tepuk tangan jelas melarat semua ini, kan seneng dapat dukungan. Sepertinya perlakuan di dunia yang sekarang lengki bedenang panggung nega lebih mulia daripada setoju bedenang bebeh. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Bisa jadi yang toju bedenang bawah nega lebih jelek. Ya Allah, ngono kok wong rata-rata pengen sugih. Rata-rata orang nih kan prosogi engki napa punten, ketara. Rata-rata orang itu pengen kaya, padahal andaikan panjenengan oneng kikatina apa hakikat dunia nih kan jijik. Apa bahasa Maduranya ya jijik itu? Merenges, engki merenges. Andaikan panjenengan oneng hakikat dunia neka estuna merenges. Dunia itu menjijikkan. Londe gak arep yo. Londe merenges. Pernah satu ketika Rasulullah lagi jalan bareng para sahabat, beliau mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Jadi ada bangkai bahasa Maduranya betang, pada becak Jawa betang, gibeda betang cempe nang pinggir dalan eka. Teguh sareng Kanjeng Nabi, angka ki Kanjeng Nabi ada bu, hakadzad dunya, ad-dunya jifah, kadene kadunya. Seperti ini dunia, ini loh gambaran dunia. Ad-dunya jifah, dunia nekah betang, dunia nekan apa? Kurang keras, dunia nekan apa? Betang. Makanya Allah ya Karim, andaikan kita tahu hakikatnya dunia, merenges. Karena dunia nekan betang, menjijikkan. Jadi melihat dunia nekan seperti melihat bangkai. Ajeling dunia nekah kadi ajeling betang, ajeling peseh kadi ajeling sampah. Jadi sobung hubbud dunya bedenang dalam hatinya, nggak ada rasa cinta dunia di dalam hatinya karena melihat dunia sebagai bangkai. Ya Allah, dari sini kita tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditawari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan hartanya, beliau langsung menginfakkan seluruh hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Sayyidina Utsman menginfakkan sepertiga hartanya,
Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya tanpa tersisa diinfakkan seluruhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, lah kalau semua hartamu kau infakkan, gimana istrimu, anakmu, keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, cukup bagi kami punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayo yang hadir di sini, siapa yang berani mencontoh Abu Bakar Siddiq? Ayo silakan kasihkan ke saya, tak bawa pulang. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak sayang, nggak eman? Punten, sama sekali nggak eman. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq bisa memandang harta itu sebagai bangkai. Yo gak eman wong bedang nyoh nih boleh batang nyoh ini batang ini masih ada lagi neka boleh neka kawan ya kenapa ya batang. Masya Allah. Kasrakas ajeling pesek ketela kasrakas engki menabi ampun lamu kasyafah ajeling pesek ketela kasrakas jadi lo ndek. Tapi kalau ini maaf saya belum bisa. Oke.